Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi tentang analisis strategi dan kebijakan penetapan harga. Metode presentasi yang kami gunakan adalah metode pecah kuca. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Asna Tobe sebagai pemateri pertama dan Jirna Kono sebagai pemateri kedua. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian analisis strategi. Nah, analisis strategi adalah proses perencanaan strategis yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi internal dan eksternal organisasi, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang berikut adalah tahapan analisis strategi. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal atau peluang dan ancaman, dan internal atau kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, penetapan misi dan tujuan, yaitu menentukan tujuan jangka panjang dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, perumusan strategi, yaitu merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi, serta misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemilihan dan penetapan strategi, yaitu memilih strategi yang tepat untuk mengimplementasikan secara efektif. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian strategi, yaitu melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penerapan strategi untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah alat analisis strategi. Yang pertama, analisis SWOT. Ini adalah alat yang umum digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, analisis PEST, yaitu alat untuk melakukan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, analisis Porter's Five Forces, yaitu alat untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam suatu industri. Yang keempat, matriks BCG atau Boston Consulting Group, yaitu alat untuk menganalisis portofolio produk atau bisnis berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Yang kelima, matriks PACE atau strategi position dan evolution, yaitu alat untuk menganalisis posisi strategi perusahaan berdasarkan faktor keuangan, industri, dan kompetitif. Yang keenam, matriks QSPM atau quantitative strategy planning matrix, yaitu alat untuk menganalisis prioritas strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Yang berikut adalah tujuan analisis strategi. Nah, ini memperbaiki kinerja organisasi, mengembangkan keunggulan kompetitif, memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang berikut adalah contoh penerapan analisis strategi. Yang pertama, penyusunan rencana bisnis, yaitu analisis strategi membantu dalam menentukan arah bisnis, sasaran, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, pengembangan produk baru, yaitu analisis strategi membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk produk baru. Yang ketiga, penyusunan strategi pemasaran, yaitu analisis strategi membantu dalam menganalisis pasar, menentukan target pasar, dan merumuskan strategi pemasaran yang sesuai. Yang berikutnya adalah manfaat analisis strategi, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang, mempermudah pengambilan keputusan strategi, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kebijakan harga adalah pedoman atau prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari strategi pemasaran karena harga berpengaruh langsung terhadap pendapatan, daya saing, dan citra merek di pasar. B. Tujuan kebijakan harga. Ada beberapa tujuan penetapan harga berbeda-beda tergantung pada strategi dan situasi perusahaan. Yang pertama, memaksimalkan laba. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, menyesuaikan dengan nilai produk di mata konsumen. Yang kelima, menutup biaya produksi dan operasional. C. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan harga antara lain: yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, pernyataan pasar. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, tujuan pemasaran. Yang kelima, regulasi pemerintah. D. Strategi penetapan harga. A. Cost based pricing atau harga berbasis biaya. Harga ditentukan dari total biaya produksi ditambah margin keuntungan. B. Volume based pricing atau harga berbasis nilai. Harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. C.
competition based pricing atau harga berbasis pesaing. Harga ditentukan dengan mempertimbangkan harga yang dikenakan oleh pesaing. D. Penetration pricing. Strategi penetapan harga rendah untuk menarik pelanggan baru dan memperluas pasar. E. Skimming pricing. Menetapkan harga tinggi saat meluncurkan produk baru yang inovatif. F. Psikologis pricing. Menggunakan angka-angka tertentu yang terlihat lebih murah. G. Bail-in pricing. Menawarkan paket dan beberapa produk dengan harga lebih murah dibandingkan dibeli terpisah. D. Jenis-jenis diskon dan promosi. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Yang pertama, diskon tunai. Yang kedua, diskon kuantitas. Yang ketiga, diskon musim. Yang keempat, diskon loyalitas. Dampak kebijakan harga terhadap konsumen. Harga mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas produk serta mempengaruhi keputusan untuk membeli. Yang kedua, terhadap pesaing. Harga terlalu rendah bisa memicu perang harga yang merugikan industri secara keseluruhan. Yang terakhir, terhadap pendapatan perusahaan. Kebijakan harga yang salah dapat menurunkan profitabilitas atau kehilangan pangsa pasar. Baik, kesimpulan, analis strategi membantu organisasi merumuskan langkah yang tepat dengan memahami faktor internal dan eksternal, menggunakan alat seperti SWOT, PEST untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sementara itu, kebijakan harga menentukan cara perusahaan menetapkan harga pokok berdasarkan biaya, nilai, persaingan, dan kondisi pasar. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, saran, maupun kritikan, kami persilakan di kolom komentar.